Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Kartu Indonesia Pintar khusus untuk alokasi kuliah atau KIP kuliah. Jadi bukan untuk KIP pelajar SD, SMP maupun SMA. Nah, seperti yang kita ketahui, sebentar lagi untuk tahun ajaran baru akan mulai dibuka dan sudah pasti ada banyak lulusan SMA yang membutuhkan bantuan biaya hidup atau mungkin bantuan untuk biaya masuk kuliah di tahun ajaran 2023 ini. Nah, informasinya akan saya sampaikan di sini, jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan klik like dan share serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelumnya perlu kita pahami lagi terlebih dahulu bahwa bantuan dari KIP kuliah ini adalah sebagai bentuk upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek meratakan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga Indonesia. Semua penerima KIP kuliah 2023 jalur mandiri berhak mendapatkan biaya hidup yang besarannya disesuaikan dengan indeks harga daerah, di mana kampus pilihan sesuai klaster yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan juga kabar baiknya lagi, tak cuma berlaku di jenjang S1, tetapi beasiswa ini juga dibuka untuk jenjang D3 maupun D4 pada jalur mandiri. Namun karena ketentuan KIP kuliah tahun 2023 jalur mandiri ini bergantung pada masing-masing perguruan tinggi, maka ada baiknya siswa mengecek laman perguruan tinggi pilihannya. Nah, berikut adalah simulasi besaran biaya hidup masing-masing per klaster. Yang pertama, biaya hidup untuk klaster 1 yaitu sebesar Rp800.000 per bulan, dan untuk biaya hidup klaster 2 yaitu sebesar Rp950.000 per bulan, dan untuk biaya hidup klaster 3 yaitu sebesar Rp1,1 juta per bulan, dan untuk biaya hidup yang termasuk di dalam klaster 4 yaitu sebesar Rp1.025.000 per bulan. Dan untuk biaya hidup klaster 5 yaitu sebesar Rp1.400.000 per bulan. Kemudian nantinya mahasiswa yang diterima di jalur mandiri melalui skema KIP kuliah 2023 ini bisa mendapatkan biaya pendidikan yang disesuaikan dengan akreditasi program studi, antara lain jika bantuan biaya kuliah pada program studi terakreditasi A, maka besaran bantuan maksimal 12 juta per semester. Dan untuk bantuan biaya kuliah pada program studi terakreditasi B, maka maksimal 4 juta rupiah per semester. Sedangkan untuk bantuan biaya kuliah pada program studi terakreditasi C, maka besaran bantuan maksimal 2,4 juta per semester genap 2 tahun. Nah, sekarang adalah syarat untuk pendaftaran KIP kuliah 2023 siswa yang ingin kuliahnya dibiayai melalui KIP kuliah 2023 di jalur mandiri ini, yaitu antara lain harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Kemudian yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Ketiga, siswa SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP atau memiliki kartu keluarga sejahtera atau terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Yang keempat, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN
atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Selanjutnya adalah cara daftar KIP Kuliah tahun 2023 hingga saat ini. KIP Kuliah 2023 ini masih terus membuka pendaftaran. Begini untuk caranya. Yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di website sistem KIP Kuliah pada laman kipkuliah.kemendikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile aplikasi. Yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. NIK digunakan untuk memperoleh informasi tentang sosial ekonomi di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Siswa yang tidak atau belum terdaftar di dalam DTKS harus melengkapi data ekonomi dan aset. Ketiga, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Keempat, jika proses validasi berhasil, maka sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti SNBP atau SNBT atau SMPN atau UMPN atau jalur mandiri. Keenam, selanjutnya siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Yang ketujuh, bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. Terakhir dan yang paling penting serta perlu untuk dicatat adalah jadwal pendaftaran KIP Kuliah tahun 2023. Pertama, pendaftaran akun siswa KIP Kuliah tahun 2023 ini yaitu jadwalnya 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2023. Kemudian, penetapan penerima baru akan ditetapkan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober tahun 2023. Namun perlu untuk diketahui bahwa masing-masing perguruan tinggi memiliki jadwal jalur mandiri yang berbeda-beda. Untuk itu siswa harus mengecek ke website perguruan tinggi pilihan agar tidak terlewat jadwal pendaftaran jalur mandiri ini jika menggunakan KIP Kuliah tahun 2023. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.